Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Untuk hari ini kita akan memulai perkuliahan matematika terapan. Kemarin pertemuan pertama kita sudah bertemu, tapi mungkin kemarin kita hanya sebentar saja ya, karena memang kemarin baru pertemuan pertama kontrak belajar dan kebetulan kemarin saya baru kondisi sakit, walaupun saat ini juga masih isoman, tapi alhamdulillah kondisi saya sudah jauh lebih baik daripada yang kemarin. Oke, sudah tidak ada demam dan sebagainya, alhamdulillah sudah sehat. Untuk hari ini materinya kemarin RPS-nya sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah ya, saya share screen dulu. Kemarin itu ya. Rancangan pembelajarannya, barangkali adik-adik bisa melihat bahwa untuk hari ini kemarin itu kita pendahuluan, kontrak belajar dan sebagainya. Hari ini harapannya adalah terkait integral tak tentu. Tapi meskipun di sini integral tak tentu, saya pengen tahu. Jadi saya mau ngecek kesiapan adik-adik, jangan-jangan materi yang sebelumnya yang terkait integral tak tentu ini nanti adik-adik belum. Jadi saya mau mengecek dulu yang terkait di integral tak tentu, tentu saja nanti ada limit dan turunan fungsi. Itu sudah di mata kuliah sebelumnya ya. Nah, saya pengen tahu adik-adik bisa disiapkan kertas terlebih dahulu. Nanti saya mau memberikan beberapa soal terkait limit dan turunan fungsi. Nah, nanti harapannya setelah di limit dan turunan fungsi, kita melanjutkan ke integral tak tentu. Oke, saya tunggu. Silakan disiapkan kertas terlebih dahulu. Mau berapa soal ini? Oke, tidak usah semua. Saya berikan ini saja. Yang saya beri warna kuning ini aja. Oke. Jadi 3 soal limit dan 2 soal turunan fungsi.
Sudah selesai? Ya. Nomor 1. Siapa? Mas Ludi, barangkali nomor 1 jawabannya apa, Mas? Belum, Bu. Belum siap, Bu. Oh, belum. Lah terus tadi pada ngapain ini? Nomor 1 Lagi nyari. ya, Mbak Lutfi barangkali. Ya. Mbak Lutfi mau menjawab? Mbak Umi Lutfiah Ya, Bu. mau menjawab? Betul apa enggak, Bu, yang tadi, Bu? Ya, ya. Oke, jadi tadi Mbak Lutfi mengirimkan pekerjaannya lewat WA ya. Jadi untuk kasus ini bisa disubstitusi bahwa X-nya ini mendekati ketiga. Sehingga barangkali dulu sudah dibahas di kuliah sebelumnya yang untuk limit mendekati kanan dan kiri, dan kebetulan ini bisa disubstitusikan ya. Yang X ini, X mendekati 3 itu disubstitusikan ke X yang di sini. Sehingga ini tadi Mbak Lutfi tadi mengirimkan pekerjaannya limit X mendekati 3 ya. 7 di sini 7, X-nya diganti dengan 3. Kemudian ini men 4 ya. 7 dikalikan 3 adalah 21. 21 dikurangi 4 di sini adalah 17. Ya. 17. Ya, benar sekali Mbak Lutfi. Oke, yang nomor 2. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Lutfi. Nomor 2. Nomor 2 sama ya. Bisa kita substitusikan juga di sini. X mendekati min 1 di sini. Sehingga ini hasilnya adalah di sini limit untuk X mendekati min 1. Di sini 2, kemudian min 1, ini menggantikan X di sini ya. Ini pangkat 3 dikurangi 5, di dalamnya sini adalah min 1. Ini sehingga hasilnya adalah min 3 pangkat 3. Min 1 pangkat 3, artinya min 1 kali min 1 kali min 1. Hasilnya adalah min 1 dikalikan 2, maka di sini adalah min 2. Kemudian ini ada min 5 kali min 1, di sini adalah plus 5. Sehingga hasilnya adalah berapa? 3. Itu ya, nomor 2. Nomor 3. Nah, ini kalau kita substitusikan sama, nanti ini hasilnya adalah ini ke sini 0, di sini 0. 0 ya yang di sini ya. Karena 0 maka di sini jawabannya adalah
0. Nah, mungkin akan berbeda saat yang nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini nanti adik-adik bisa nyoba di rumah sebagai latihan ya. Nah, itu bisa dibuka, kemudian enggak ikut ini ya tadi. Oke. Oke. Oke, kemudian untuk turunan fungsi yang di sini, ada yang sudah mengerjakan? Turunan fungsi, mudah banget ya. Coba saya garis saja di sini. Itu nomor 1, fx di situ adalah 4x kuadrat min 2x plus 12. Oke. Nah, simbol turunan fungsi kemarin gimana? Bisa dengan ini ya, ada ini ke atas gini ya. Atau simbol yang lain kemarin mungkin pakai notasi Leibniz juga bisa. Tulisannya pakai D, Y per DX. Ini turunannya Y terhadap X. Gini juga boleh. Sama ya, turunan pertama ini simbol turunan pertama. Ini juga simbol turunan pertama. Nggak apa-apa, ini hanya simbol aja. Nah, hasilnya apa? Bagaimana kemarin cara mencarinya? Maka ini 4 dikalikan 2 kan di sini. 2, kemudian kalikan X. X-nya di sini adalah pangkatnya 2 dikurangi 1, ya kan? Kemudian min 2 kali X. X ini berarti 1 ya. Ke sini 1 ya. Sehingga ini X pangkat 0 atau kali 1. Kemudian plus 12. Enggak ada X-nya, berarti ini 0. Ya kan? Sehingga jawabannya adalah 8x min 2. Tuh, sudah ingat? Sudah ingat belum? Belum paham, Bu. Oh, belum. Ini untuk semester yang dulu sudah dibahas belum turunan fungsi? Katanya kemarin sudah. Belum kah? Sudah sampai turunan fungsi belum untuk matematika yang sebelumnya? Oh, nah untung saya berikan soal ya. Oke. Mungkin kita ulangi lagi terkait turunan fungsi yang seharusnya di mata kuliah sebelumnya. Oke, saya clear aja semua dulu. Oke. Oke, kalau yang limit tadi nggak ada masalah ya. Oke. Kita ulangi turunan fungsi. Jadi mungkin nggak hanya ini saja mungkin ya. Jadi kita belum bisa masuk ke integral ya, turunan fungsi belum. Oke. Oke, kalau gitu kita ulangi ke turunan fungsi. Saya ulangi, ini yang pertama tadi ya, turunan fungsi. Oke, turunan fungsi itu kita, atau mau dari konsep awalnya, turunan fungsi sama sekali belum dibahas atau sudah kita hanya mengulangi? Kemarin sampai di mana untuk matematika sebelumnya? Kemarin pas pertemuan pertama, pas saya tanya katanya sudah turunan fungsi. Ada loh di rekaman. Ini nanti juga saya rekam ya. Kok nggak ada yang jawab? Kemarin, Bu, hanya tinggal mengulang aja. Kemarin belum paham aja, Bu. Oh, berarti sudah ya, turunan fungsi sudah, tapi belum paham.
Apakah seperti itu? Iya, Bu. Oke, saya ulangi, tapi berarti kalau sudah mungkin saya tidak dari depan sekali, tapi saya ulangi. Oke, turunan fungsi. Baik, saya misalkan, saya ambil yang bukan ini dulu ya, saya ambil yang lain dulu. Oke, turunan fungsi, kalau saya punya misalnya seperti ini. Y sama dengan 3X. Maka turunan fungsinya, boleh notasinya pakai Y, Fx, dan sebagainya. Ini saya kebetulan biar ringkas, saya taruh gini aja ya. Turunan fungsi, nah pakai ada angka 1 di atasnya gini. Ini turunan pertama. Maka turunannya adalah, gimana? Ini X, 3X artinya kan 3 kali X pangkat 1. Maka, saya tulis angka 1 di sini biar adik-adik mudah, oke. Maka 3 X pangkat 1, itu satunya taruh sini, bisa kayak sini. Kemudian kalikan X pangkat 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 adalah 0. X pangkat 0 itu artinya adalah 1. Sehingga kalau 3X turunannya adalah 3. Karena X pangkat 0 ini 1. Nah, mudahnya gini. Kalau misalnya ada variabelnya X gini, pangkatnya berkurang 1, 1, 1 gitu. Kalau habis pangkat 1 berarti terus hilang. Kalau 3X berarti turunkan jadi 3. Kalau 2X diturunkan menjadi 2. Nah, misalnya saya punya Y sama dengan 5X. Maka turunannya berapa ini? 5. 5, Bu. Nah, gitu. Oke. Kalau saya punya Y sama dengan 10X, maka turunannya adalah 10, Bu. 10. Oke, kalau saya punya Y sama dengan 1000X misalnya, maka turunannya adalah 1000 juga, Bu. 1000, Bu. Oke, aman ya? Oke. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau misalnya tadi 3, 4. Sekarang, kalau saya punya Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, ini pangkatnya 2. Saya berubah ke 2. Maka turunannya adalah, nah, 3 kalikan. Nah, ini 2 ini gini, ikut di depan X. Nah, gitu. Kali X-nya pangkat 2 dikurangi 1. Sehingga ini bisa gini, 3. Oh, 3 kali 2. Jadi dikalikan ini kalikan. Berarti 3 kali 2 ini adalah 6, ya kan? X pangkat 2 berkurang 1 dikurangi 1, maka di sini X. Oke? Bisa dipahami? Kemudian, kalau saya punya Y sama dengan misalnya 7X kuadrat, maka turunannya adalah 7 kalikan 2, 7 kalikan 2, dikalikan X, pangkat 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1, sehingga 14X. Bisa dipahami? Lagi, kalau saya punya Y sama dengan berapa? Mau nyebutin angka berapa misalnya? 10X kuadrat. Maka dengan cepat kita bisa menentukan turunannya adalah 20X. Oke, dari mana tadi? 10 kali 2. X-nya pangkatnya berkurang 1. Oke? Kalau kita punya lagi Y sama dengan 1000X kuadrat. Maka turunannya adalah 2000X. Oke. Itu ya, jadi 1000 kali 2, X-nya pangkat 1. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya? Pangkat 2, sama nanti yang pangkat 3 juga begitu. Oke.
Oke, itu yang pangkat 2. Jadi adik-adik bisa melihat untuk pangkat 2, begitu tadi misalnya 3x kuadrat berarti 6x, 7x kuadrat berarti juga 2, 14x, 10x kuadrat turunannya 20x, 1000x kuadrat 2000x gitu. Jadi ini yang pangkat 2. Yang pangkat 3 nanti saya bikinkan di sini, misalnya di sebelahnya ya. Misalnya Y sama dengan misalnya 4x pangkat 3. Maka turunan pertamanya adalah 4 kali 3. Nah, 4 kalikan 3 dikalikan X. Pangkatnya 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1. Sehingga apa? 4 kali 3 adalah berapa? 12. X-nya adalah pangkat 3 kurangi 1. 2. 2, Bu. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa lagi, Y sama dengan 9x pangkat 4. Maka turunan pertamanya adalah 9 kali 4, yaitu 36. X-nya 4 kurangi 1, 3. Gitu. Mudah sekali bukan? Nah, nanti kalau misalnya jejer ya, misalnya Y sama dengan 9x pangkat 4, misalnya ditambah 3x kuadrat. Maka turunannya adalah, nah ini tadi, 9 kali 4 tadi 36, x pangkat 3, ditambah, ini 3 kali 2, 6x. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Sehingga saat soalnya tadi 4x kuadrat min 12x plus 12, maka turunannya adalah 4 kali 2 ini 8x, sehingga ini turunannya adalah 8x min 2. Karena yang 12 ini diturunkan 0. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu bagaimana untuk yang B, C, dan D? Coba adik-adik bisa mencoba mengerjakan atau tidak. Cuma memang untuk yang B, ini saya berikan petunjuk untuk yang B, C, dan D ini pakai aturan hasil kali dan aturan hasil bagi. Ya memang ada sedikit yang berbeda. Atau mungkin kalau mau dicatat dulu juga nggak apa-apa, silakan dicatat.
Sudah? Oke, saya clear kalau sudah. Oke, untuk aturan hasil kali yang saya bilang tadi ada aturan hasil kali, aturan hasil bagi itu sebuah teorema ya. Barangkali kalau adik-adik kemarin misalnya Y sama dengan fungsi fx kalikan gx gini. Atau mungkin kalau di sekolah dulu diingatnya pakai UV gitu. Ini misalnya U, ini V. Ini bentar. Misalnya ini U, ini V, maka turunannya adalah ya U aksen V gitu ya, plus UV aksen per V kuadrat. Nah, barangkali adik-adik kayak gini dulu. Jadi, oh maaf, bentar. Nggak pakai per, yang pakai pembagi itu yang pembagian. Jadi pakai nih U aksen V plus UV aksen. Jadi kalau misalnya kita punya Y sama dengan perkalian misalnya X kalikan sinus X. Maka ini adalah U, ini adalah V. Adik-adik bisa pakai dicoret-coretan. Turunannya U itu adalah turunannya X itu adalah 1. Turunannya sinus X, turunannya V di sini adalah turunannya sinus adalah cosinus X. Sehingga ini kalau mau diturunkan enggak sekedar langsung ini, jadi masih pakai perkalian. Jadi turunannya U itu 1 kalikan V, ini sinus X, ditambah U-nya di sini adalah X, turunannya V adalah cosinus X. Sehingga hasilnya Y sama dengan X sin X, turunannya adalah sinus X ditambah X cosinus X. Oke. Mudah sekali ya. Ya, ini yang harus diingat di sini. Jadi kalau mungkin dulu waktu di sekolah ada menghafalkannya U aksen V plus UV aksen. Nah, saya lihat kalau di sekolah biasanya menggunakan istilah itu. Nah, sedangkan kalau yang B, C, D ini nanti pakai aturan hasil bagi. Nah, kalau ini namanya aturan hasil kali. Bentuknya perkalian. Jadi misalnya X kali ini kan ada baginya ya. Nah, kalau yang aturan hasil kali seperti apa? Jadi nanti kalau misalnya itu Y sama dengan Fx dibagi Gx. Nah, pembilangnya itu sebagai U, penyebutnya itu sebagai V, maka turunannya itu adalah U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, sehingga turunannya yang atas turunannya dicari, yang bawah turunannya dicari baru diikuti. Misalnya yang ini U-nya ya, U-nya, ini U, U-nya, maka turunannya adalah, kalau U-nya 8, maka turunannya adalah 0. Ya kan? Kalau ini X min 2. X min 2 kalau diturunkan tadi, pas tadi X diturunkan 1. Ya kan? Min 2 diturunkan 0. Sehingga ini turunannya adalah, kita ikuti ini. Kalau yang B ini ya. Coba yang B kita hitung, maka U aksennya itu 0, 0 kalikan V-nya itu adalah X min 2, dikurangi U-nya itu 8, V aksennya itu 1, dibagi V kuadrat. V kuadratnya adalah X min 2 kuadrat.
Sehingga yang ini jawabannya 0 dikurangi 8, berarti jawabannya adalah min 8, yang atas, yang bawah adalah X min 2 kuadrat. Oke. Itu ya. Jadi itu. Oke, kalau mau dicatat dulu saya persilahkan. Ini saya garisi dulu biar enggak ini. Oke. Oke. Nah, yang atas ini tadi contoh yang pakai aturan hasil kali, yang bawah ini yang aturan hasil bagi. Nah, nanti yang C sama D ini adik-adik bisa kerjakan sebagai latihan. Maksudnya latihan di sekarang, jadi saya tunggu. Nah, nanti terkait aturan hasil kali dan aturan hasil bagi, nanti saya coba saya carikan soal-soal yang lain, karena ini memang tadi saya berikan untuk, maksudnya ini tadi untuk ngecek kesiapan adik-adik sebelum masuk ke integral. Ternyata beneran ya, pas di bagian turunan adik-adik masih lupa. Oke. Karena ibaratnya kalau integral itu ibarat perkalian sama pembagian. Kalau kita mau belajar pembagian kan lebih mudah saat adik-adik sudah tahu perkalian. Nah, sama ini nanti kalau mau belajar integral maka lebih dulu kita belajar turunan.
Sudah? Oke, tadi ada yang sudah mencoba mengerjakan, dikirim ke WA saya. Oke, tapi sepertinya adik-adik mungkin masih agak bingung ya. Saya carikan lagi soal. Oke, ini saya clear. Oke. Kalau saya punya misalnya Y sama dengan X min 4 kali X kuadrat plus 3X. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa loh, tidak. Jadi bisa kita kalikan dulu, kemudian kita turunkan, tapi bisa juga dengan aturan hasil kali yang tentu saja lebih cepat ya. Kalau ini kita misalkan sebagai U, kemudian ini sebagai V, nah, X min 4, ini U-nya, maka kalau U sama dengan, mungkin ini dicoret-coretannya, terkesan kayak lebih lama, tapi nanti kalau adik-adik udah, ini lebih cepat nanti. U-nya X min 4, maka turunannya U adalah, kalau ada X min 4, X diturunkan, jadi 1, min 4 kan diturunkan 0. Kalau V-nya itu adalah X kuadrat plus 3X, maka turunannya adalah 2X plus 3. Sehingga kalau kita mau mencari turunannya, maka tadi kan kita U aksen V plus UV aksen gitu ya. UV aksen. Maka U aksennya itu adalah 1, V-nya itu adalah ini tadi ya. X kuadrat plus 3X. Ini. Plus U-nya adalah X min 4. V-nya adalah, V aksennya adalah ini. 2X plus 3. Maka jawabannya di sini adalah X kuadrat plus 3X plus ini perkaliannya ini. Ya, X min 4 kali X plus 3. Nah, ini bisa disalin ke bawah sini. Oke, langsung ketemu turunannya di situ. Jadi, pakai ini. Ini namanya aturan hasil kali. Kalau bentuknya perkalian, maka aturan hasil kali. Kalau bentuknya pembagian seperti ini, maka pakai aturan hasil bagi. Yang mana ini yang U, ini yang bawah adalah yang V. Kalau aturan hasil bagi adalah di sini bukan plus, tapi minus, kemudian dibagi V kuadrat. Itu yang perlu adik-adik ingat, sehingga nanti untuk mengerjakan di situ bisa dikerjakan. Oke, barangkali mungkin kalau saya tayangkan kayak gini nih adik-adik tidak akan mengerjakannya ya. Nah, harapannya nanti adik-adik se-upload saja di Google Classroom. Kemudian yang C sama D silahkan dikerjakan di kertas, dipoto, kemudian disubmit di Google Classroom sebagai tugas untuk pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini materinya, kemudian nanti adik-adik bisa mengupload 2 soal ini, yang C sama D ini nanti silahkan dikerjakan, kemudian diupload di Google Classroom di pertemuan 2 untuk hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Nah, sisa waktu ini sampai 9.40 bisa adik-adik gunakan. Jadi untuk mensubmitnya, mengirimnya tidak saya batasi di besok, tapi di hari ini juga. Jadi silahkan adik-adik kerjakan di kertas, kemudian nanti akan saya batasi waktu sampai 9.40 untuk upload di Google Classroom-nya. Oke, karena kalau tak suruh nampilin, mesti nggak ditampilin kan? Oke, saya rasa waktu yang sangat longgar, ada 30 menit untuk mengerjakan, kemudian memfoto dan mengirim ke Google Classroom. Mungkin biar segera adik-adik mengerjakannya, bisa adik-adik mulai. Silahkan dicatat dulu yang C sama D. 2 menit Bu, lagi. izin bertanya. Oh, silahkan. Itu Bu, yang C sama yang D itu jalannya sama ya Bu?
Karena itu pembagian, maka pakai aturan hasil bagi. Yang tadi itu. Yang tadi udah dicatat kan? Yang B, yang nomor 1B, itu tadi kan pakai aturan hasil bagi. Ya. Berarti pakai yang U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Nanti pakai turunnya adalah U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Oke. Saya tunggu 1 menit untuk mencatat soalnya. Kemudian saya tutup. Dan nanti untuk rekaman tadi akan saya upload di YouTube seperti biasa. Dan saya upload juga di Google Classroom untuk adik-adik nanti untuk bisa mensubmit tugasnya. Oke, saya tunggu sampai di 9.12, kemudian saya tutup. Oke, sudah saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti saya tunggu sampai 9.40 untuk upload tugasnya di Google Classroom. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.